saya Delta Aida Putri dengan NIM 1800452 dari kelas 5A PGSD, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Di sini saya akan memberikan beberapa tips mengenai cara membuat kelas menjadi lebih kondusif. Lingkungan belajar yang menyenangkan merupakan salah satu faktor pendukung agar terbentuknya pembelajaran yang berkualitas. Tentu hal ini juga akan berdampak pada kualitas belajar siswanya. Jika suasana belajar siswa itu menyenangkan, maka kualitas belajarnya pun akan baik. Begitu pula sebaliknya. Jika suasana belajar siswa itu kurang menyenangkan, maka kualitas belajarnya juga akan kurang baik. Nah, lingkungan belajar itu meliputi siswa, guru pengajar, dan juga lingkungan sekitar sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kondusif adalah keadaan yang memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung. Di sini dapat diartikan sebagai suasana kelas yang kondusif adalah keadaan yang mendukung siswa dan guru untuk dapat mengadakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan, serta dapat membawa dampak positif bagi guru dan siswa tersebut. Nah, banyak hal yang menyebabkan suasana kelas itu menjadi tidak kondusif. Di antaranya, pertama adalah metode pembelajaran yang dibawakan oleh guru itu hanya bersifat satu arah, sehingga siswa tidak diberikan kesempatan untuk dapat mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya di sini akan membagikan beberapa tips mengenai cara membuat kelas menjadi kondusif agar menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Ada 3 tips yang akan saya berikan. Yang pertama, tips yang pertama adalah menambah pemahaman guru. Ada 2 faktor yang harus guru perhatikan dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah karakteristik peserta didik. Karakteristik setiap anak tentunya berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Oleh karena itu, guru harus mengetahui setiap karakter peserta didiknya. Nah, karakteristik anak itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor kecerdasan, faktor sosial, faktor ekonomi, dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut pula yang akan mempengaruhi kualitas belajar anak. Nah, guru juga harus mengetahui beberapa kebutuhan siswanya. Kita akan mengambil contoh pada jenjang sekolah dasar. Anak sekolah dasar itu mempunyai beberapa kebutuhan. Yang pertama adalah anak sekolah dasar memiliki kebutuhan bermain, terutama pada jenjang sekolah dasar kelas rendah, seperti kelas 1, 2, dan 3. Maka guru harus menyelipkan dalam rencana pembelajarannya itu harus menyelipkan materi bermain atau belajar sambil bermain agar anak tidak cepat bosan, dan juga pembelajaran itu harus diselingi gitu. Misalnya pembelajaran pertama itu matematika, yang kedua itu seni budaya, dan sebagainya. Yang kedua adalah anak yang senang bergerak. Tentunya anak-anak dan juga orang dewasa itu berbeda, bukan? Jika orang dewasa bisa duduk berjam-jam, maka tidak dengan anak. Waktu fokus anak-anak itu hanya kurang lebih 30 menit. Selebihnya anak akan menjadi tidak fokus. Oleh karena itu, guru harus bisa membagi materi pembelajaran seperti bisa mengambil materi yang membuat anak itu bisa bergerak dengan leluasa. Misalnya dengan melakukan eksplorasi kelas. Yang ketiga adalah kebutuhan anak sekolah dasar berkelompok, terutama dengan teman sebayanya. Ada beberapa poin yang bisa diambil anak dalam berkelompok, yaitu yang pertama, anak bisa menumbuhkan jiwa bekerja sama. Kemudian, anak juga dapat menghargai dan juga dapat menerima pendapat dari setiap anggota kelompoknya, bersikap sportif, dan lain sebagainya. Guru juga harus mengetahui gaya belajar anak. Gaya belajar itu ada 3. Yang pertama ada gaya belajar auditory, yang kedua gaya belajar visual, dan yang ketiga kinestetik. Auditory itu dengan pendengaran, visual dengan penglihatan, dan kinestetik dengan gerak. Tentunya setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, guru juga harus tahu bahwa kebutuhan
bahwa gaya belajar anak satu dengan yang lainnya itu berbeda dan harus disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Lalu poin yang kedua adalah menjadi guru yang menyenangkan dan tegas. Menyenangkan di sini adalah membuat anak menjadi nyaman dengan guru tersebut. Hal ini bisa dilakukan pada perjumpaan pertama guru dengan siswanya. Guru harus membuat kesan awal yang menyenangkan pada siswa, agar siswa tersebut merasa nyaman belajar dengan guru itu. Dan juga guru itu harus tegas. Tegas dengan galak itu berbeda ya. Kalau misalnya galak lebih pada memberikan hukuman ketika siswa tidak melakukan apa yang diperintah guru, atau ketika siswa melanggar aturan guru, aturan yang telah disepakati. Kemudian kalau misalnya tegas itu adalah memberikan sanksi kepada siswa dengan cara yang lebih lembut dan lebih bermakna. Menjadi guru yang tegas bisa juga dengan cara membuat aturan bersama. Aturan ini disepakati oleh guru dan juga siswanya. Misalnya aturan kebersihan gitu ya. Aturan kebersihan. Jadi siswa yang tidak melakukan piket di kelas itu akan mendapatkan sanksi. Misalnya didenda berapa, atau juga diberikan sanksi untuk membeli peralatan kebersihan, atau juga aturan yang lain seperti misalnya siswa tidak mengerjakan PR, maka siswa tersebut disuruh untuk menghafalkan perkalian. Intinya adalah memberikan hukuman yang sesuai, memberikan hukuman yang tidak memberatkan siswa, dan juga memberikan hukuman yang bermakna agar siswa tersebut jerak. Aturan yang baik dan tidak membebankan siswa akan membuat siswa menjadi lebih disiplin dan juga mempunyai efek jerak terhadap siswa tersebut. Kemudian tips yang ketiga adalah membuat suasana belajar yang menyenangkan. Nah, membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan bisa dengan berbagai kegiatan, bisa dengan berbagai hal. Yang pertama itu dengan melakukan penataan pada kelas. Misalnya menata tempat duduk. Anak-anak tentunya akan merasa bosan jika duduknya itu dengan anak-anaknya itu saja, dengan suasana seperti itu saja. Maka dari itu, guru harus senantiasa mengganti tempat duduk sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya mengganti tempat duduk dengan huruf letter U, atau melakukan rolling tempat duduk setiap minggu, dan lain sebagainya. Lalu juga bisa guru menghiasi kelas dengan lukisan-lukisan, dengan karya-karya yang dibuat oleh anak, agar membuat anak itu lebih dihargai gitu. Misalnya, oh ini adalah hasil karya saya yang dipajang di kelas, berarti hasil tersebut itu bagus, dan itu akan menambah semangat anak untuk dapat berkarya dan menghasilkan sebuah karya yang lebih lagi. Kemudian suasana kelas yang bersih juga akan mempengaruhi kenyamanan dalam belajar anak. Nah, di sini baik guru dan siswa itu harus secara konsisten untuk menjaga kebersihan kelasnya, misalnya dengan mengadakan piket kelas tiap hari, sehingga siswa itu akan mempunyai tanggung jawab pada kelasnya agar membuat kelas itu menjadi bersih dan membuat kelas itu menjadi nyaman untuk pembelajarannya. Jika kelas bersih, tentunya siswa akan nyaman belajar, bukan? Nah, sekian yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan adalah milik Allah dan kekurangan adalah milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.